Aye, masih di Dulbar Ngulik, ngilik-ngilik gaya asik. Oke, tidak sedikit orang tua ingin mendapatkan pelayanan bagi anaknya yang mengalami seperti sindrom, autis, tantrum, dan sebagainya. Di Kota Bekasi ada layanan terbaru, Klinik Tumbuh Kembang. Penasaran? Kita kulik! Rumah Sakit Anak Pekayon telah meresmikan Klinik Tumbuh Kembang bagi orang tua. Ini keterangan dari Direktur Rumah Sakit Anak Pekayon. Alhamdulillah pada hari ini kami meresmikan Klinik Tumbuh Kembang di Rumah Sakit Anak. Klinik Tumbuh Kembang ini didirikan berawal dari keprihatinan pendiri rumah sakit ini, yaitu Dr. Julijer SPA dan Dr. Yeni SPOG, yang mereka berdua adalah kebetulan dokter spesialis anak dan spesialis obstetrik kebidanan yang sangat berhubungan dengan anak, dan dokter Yeni terutama pada masa perinatologi, bahwa gangguan tumbuh kembang anak ini semakin meningkat di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, yang pada saat sebelum pandemi angkanya hanya 10-15%. Namun setelah pandemi ini, dengan isolasi yang lama di rumah dan maraknya pemakaian gadget, ternyata meningkatkan gangguan tumbuh kembang pada anak sehingga mencapai 30%. Dan ternyata untuk gangguan tumbuh kembang ini bisa diterapi di kliniknya khusus menangani gangguan tumbuh kembang, namun ternyata jumlahnya sedikit di Kota Bekasi khususnya, menimbulkan antrian yang sangat panjang sehingga tidak dapat optimal. Pasien dibawa ke klinik yang seharusnya sudah bisa ditangani, cuman karena antrian panjang sehingga waktu datangnya semakin melambat. Untuk itulah Rumah Sakit Anak akhirnya memutuskan untuk membuat layanan Klinik Tumbuh Kembang ini agar bisa mempercepat layanan pasien yang antriannya masih lama dan memang jumlahnya selalu bertambah. Sebelumnya juga kami telah membuka layanan baru di awal tahun ini, yaitu pelayanan ISWL, di mana suatu teknologi untuk memecah batu ginjal tanpa operasi, dan alhamdulillah sudah operasional dan sudah melayani banyak pasien di Kota Bekasi ini. Kemudian juga untuk ke depan kami sedang menyiapkan layanan baru, yaitu kemoterapi. Layanan baru ini juga kami buat karena banyaknya antrian pasien untuk kemoterapi, yang karena jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kemoterapi ini hanya sedikit, tidak sampai 5 rumah sakit di Kota Bekasi, sehingga menyebabkan antrian yang panjang. Oleh karena itu, dalam tahun ke depan kami akan menyiapkan untuk membuka layanan kemoterapi. Semoga dengan dibukanya Klinik Tumbuh Kembang di Rumah Sakit Anak ini, masyarakat yang sedang mengantri untuk ditangani di Tumbuh Kembang dapat segera mendaftar dan mendapatkan layanan di Rumah Sakit Anak, sehingga lebih cepat penanganan dan anak-anak dapat tumbuh dengan optimal. Ternyata setelah pandemi COVID-19, persoalan tumbuh kembang meningkat capai 30%. Wow, lantas apa sih sebetulnya penyebabnya? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ini ada keterangan dari dokter spesialis anak di Klinik Tumbuh Kembang Rumah Sakit Anak Pekayon. Setiap kasus akan masuk dulu ke dokter spesialis anak, kami akan lakukan screening, kami tentukan ini ke arah mana sih sebenarnya, apakah hanya masalah keterlambatan bicara, atau memang ada gangguan perilaku, atau memang ada misalnya autistik. Nanti sudah ada hasil screening, maka kita akan konsulkan ke dokter spesialis rehabilitasi medik. Kemudian akan dilanjutkan terapinya ke fisioterapi. Masalah keterlambatan perkembangan ini sebenarnya multifaktorial ya Pak. Jadi tidak bisa kita menganggap hanya satu penyebab aja. Kompleks biasanya ya. Nomor satu adalah dari perkembangan di dalam kandungan bagaimana? Apakah dia kekurangan nutrisi di dalam kandungan sehingga perkembangan otaknya tidak baik? Ataukah dia ada penyakit-penyakit waktu pada masa neonat, pada saat 1 bulan pertama yang menyebabkan pendengarannya tidak bagus ya? Atau misalnya dia dirawat di neonatologi dalam waktu lama
itu tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak. Selain itu, nutrisi juga penting ya. Anak-anak yang gizinya gizi buruk ya, yang kekurangan protein, tentunya ototnya juga tidak bagus, sehingga kita tidak bisa mengharapkan dia bisa berdiri, berjalan gitu. Jadi penting juga untuk kita melihat status gizi anak ini. Ini yang paling banyak sebenarnya mungkin ya dari segala kasus yang ada, penyebabnya adalah kurangnya stimulasi. Orang tua zaman sekarang mungkin karena memang sibuk ya, kemudian tidak ada waktu untuk memegang langsung anaknya untuk melakukan stimulasi, menyerahkan seluruhnya kepada misalnya pembantu atau babysitter atau dititipkan aja ke neneknya. Tentunya mereka tidak memiliki pengetahuan gitu untuk stimulasi bayi atau anak itu apa sih seharusnya gitu. Belum lagi ditambah dengan gadget ya, perannya gadget saat ini luar biasa, sehingga pada saat datang ke poli tumbuh kembang, hal-hal itulah yang akan kita nilai. Apakah ada masalah biologis, masalah waktu perkembangan di dalam kandungan, apakah ada penyakit kronis, apakah ada masalah nutrisi, apakah dia orang tuanya kurang stimulasi. Nah, itu hal-hal yang akan kita nilai selama kita proses di poli tumbuh kembang. Oke, itu keterangan lengkap dari dokter spesialis anak dari Klinik Tumbuh Kembang Rumah Sakit Anak Pekayon. Dalam pengobatan juga nanti ada di terapi. Ini ada informasi dari ahli terapisnya. Kalau untuk dari tumbuh kembang itu sendiri, dari peran terapisnya itu adalah sebagai tim, di mana tim itu ada dokter SPKFR, ada dokter anak, dan dokter rujukan yang memang dibutuhkan oleh masalah kebutuhan tumbuh kembang anaknya juga. Dan di situ ada terapis. Terapis itu lebih ke arah untuk melakukan tindakan dari masalah yang ditimbulkan pada gangguan tumbuh kembang, terutama dari masalah motoriknya atau juga masalah motorik halusnya, bahasa, kognitif atau interpersonal anak tersebut di dalam lingkungan. Sehingga kita akan mencapai suatu keadaan perkembangan anak untuk mencapai keterlambatan dia, supaya jangan dia itu menjadi terlambat di saat usianya itu bertambah. Pada intinya, terapis itu harus dilakukan secara rutin, secara bertahap untuk mencapai dari perkembangannya. Jadi terapinya itu tidak bisa diandalkan juga oleh terapis, tapi semua lingkungan, rumah, atau juga orang tua itu harus berperan penting untuk mencapai perkembangan anaknya. Untuk mencapai perkembangan tumbuh kembang, anak itu bisa menjadi optimal, bukan sembuh, tapi optimal. Optimal itu dikarenakan adanya suatu stimulasi yang terus-menerus yang kita kejar. Tapi biasanya kalau dilakukan terapi yang rutin dan juga diberikan terapi yang tepat, program yang tepat, tim yang baik, insya Allah perkembangan anaknya itu mencapai titik yang optimal untuk mencapai suatu perkembangan yang sesuai dengan usia perkembangannya. Jadi kalau ditanya mengenai tumbuh kembang itu nggak bisa sembuh Kak, karena ini bukan suatu penyakit, tapi ini adalah bagian dari masalah perkembangannya. Itu seperti itu. Oke, Paps and Moms, jangan sampai terlambat dan menunggu anak kita bertambah usianya baru diperiksa. Segera, langsung ya Moms and Paps. Perkembangan teknologi dalam hal psikologi ada dua penilaian. Dua penilaian antara inovasi dari teknologi itu atau bumerang bagi orang tua untuk sang anak. Ini ada keterangan dari konselor kesehatan mental. Cek. Jadi hari ini aku mau sedikit memaparkan mengenai peran orang tua dalam mengatasi dampak negatif pada anak dari sudut pandang psikologi. Nah, karena di era revolusi 4.0 ini sudah tidak bisa kita pungkiri ya bahwa kita itu menggunakan gadget. Kita itu disebut sebagai generasi digital. Generasi yang dimana sudah lahir dan dipengaruhi oleh banyak gadget di sekitarnya. Jadi mereka bertumbuh juga dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dari data statistik ya, di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa Indonesia itu termasuk negara yang masuk peringkat kelima besar yang dimana masyarakat itu menggunakan gadget. Yang diantaranya 80% itu adalah anak-anak penggunanya.
Anak usia dini itu adalah anak usia 0 sampai 5 tahun yang dimana periode krusial pada pertumbuhan dan perkembangan anak, atau yang bisa kita sebut sebagai golden age atau usia emas, yang dimana usia ini anak memiliki daya tangkap dan persepsi yang sangat cepat gitu. Jadi 80% kerja otaknya itu cepat banget gitu, dia merecord apapun yang terjadi di sekitarnya, yang dimana ini akan membentuk pertumbuhan dan perkembangan dia di masa yang akan datang. Peran orang tua apakah yang dibutuhkan oleh anak-anak usia dini? Yang pertama adalah screening time. Jadi orang tua harus tegas dan orang tua harus bijaksana untuk mengatur waktu yang akan diberikan kepada anak dalam menggunakan gadget. Nah, makanya di sini orang tua juga harus bijak dalam pemilihan konten-konten atau informasi yang akan diserap oleh anak. Karena dari stimulus itu akan membentuk kepribadian dia nanti. Kemudian peran orang tua yang kedua adalah memberikan pemahaman bagi anak mengenai dampak-dampak negatif yang akan terjadi kalau misalnya anak menggunakan gadget secara berlebihan. Yang ketiga nih, orang tua bisa memberikan aktivitas yang alternatif lainnya seperti memfasilitasi anak menggunakan permainan-permainan edukasi. Lalu kemudian sebagai orang tua kita juga harus melihat perilaku kita. Apakah kita sudah cukup baik untuk memberikan contoh yang optimal untuk anak kita? Apakah kita juga suka main gadget atau kita lebih suka menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan anak? Yang terakhir adalah kadang orang tua suka lupa ya untuk mengantisipasi anak-anak mengikuti kegiatan mereka sehari-hari, sehingga ada bonding dan attachment yang baik yang diciptakan oleh antara orang tua dan anak. Oke, denger tuh ayah dan bunda, jangan sampai anak kita terlihat tenang di depan gadget terlalu lama. Bahaya, bisa jadi bumerang untuk kita. Ini kulikan kita hari ini, kita menyimpulkan bahwa kesehatan di Kota Bekasi semakin diperhatikan oleh pemerintah dan instansi lainnya. Oke, sekian kulikan kita hari ini tentang kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa kasih komentar dan subscribe. Nugi pamit. Aye.